Oke, tadi kan kita udah bahas tips and trick gitu ya. Yuk. Tinggal kita jalanin aja tadi tips-tipsnya dari Mas Panji, mulai dari foto produk, pemasaran, intens, disiplin. Yang gitu. paling utama, kumpul sama orang yang emang dia punya ilmu yang harus kita miliki. Oh iya. Gitu. Jadi ini ya Mas, gabung sama komunitas gitu atau organisasi Iya, betul. itu penting banget ya. Penting banget Kak, menurut saya. Kira-kira seberapa penting sih, maksudnya seberapa pengaruhnya kalau kita gabung organisasi sama nggak gabung organisasi? Boleh saya cerita dikit nih? Boleh. Boleh kan yang di belakang kamera, boleh kan? Nah, saya dulu waktu belum ikut organisasi, itu bisnis saya masih di level apa ya? Waktu itu saya masih pakai Revo-nya itu dasar. pretelan, Revo pretelan yang nggak jelas itu, Iya. bener-bener tua, kosongan. Begitu saya waktu itu saya ikut HIPMI, TDA, terus saya gabung di HIPMI juga, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oh, oke. Nah, di situ apa ya, banyak channel-channel, akhirnya saya bisa kenal ini, bahkan saya bisa kenal pemimpin daerah di Jepara, terus kenal area luar, ownernya Suara Merdeka, ownernya ini itu kita bisa kenal, ownernya Dafam, banyak lah. Dari situ kita termotivasi, ya kan, terinspirasi, Terpacu gitu ya. gimana cara waktu dulu kalau misalnya rapat pada bawa mobil, saya bawa motor Revo itu gimana caranya saya bisa cepet lah bawa mobil kayak mereka gitu. Ya alhamdulillah keturutan emang. Begitu saya pacu, terus saya juga gimana caranya saya cari jalan, oh iya, supaya bisa scale up seperti ini. Ya alhamdulillah gitu. Dulu awal pertama kali gabung itu maksudnya Mas Panji tuh nemunya dari mana? Tadi kan Dari temen. Oh, dari temen. Karena saya suka main juga. Oh iya. Itu saya suka main, ya itu suka kopdar, akhirnya saya dikenalin. Nah, diajak gabung sama Pak Kolik waktu itu, kalau di HIPMI sama Pak Kolik, kalau TDA itu sama Mas Fikri, saya diajak sama Mas Fikri sama Mas Adit gabung ke dalam. Ya udah, kita belajar bareng di situ. Di situ belajar bareng, kita scale up bareng, gimana caranya kita bisa maju, ya kan? Alhamdulillah waktu itu emang Allah kasih pelajaran ke saya, pelajarannya berupa rezeki. Duk. Setelah itu saya ambruk lagi. Saya ambruk di 2 tahun kemarin ini. Ini emang tahun ini saya tahun untuk survive dan untuk membangun lagi. Iya. Jadi kebetulan ada corona ini double, jadi saya tugasnya itu build iya, membangun, survive iya, bertahan gitu loh. Nah, alhamdulillah. Dan sekarang pun posisi saya kemarin ambruk, saya kemarin jatuh, saya nggak berarti langsung menyendiri, ngumpet gitu. Nggak, justru saya show off, tetap kumpul sama teman-teman. Nggak malu saya kumpul sama teman-teman siapapun. Ada yang nanyain, kemarin kamu bangkrut kenapa? Ya udah, saya cerita apa adanya, kesalahan saya gitu loh. Lah kok bisa? Ya udah, simpel aja lah, kesalahan saya, nggak usah terlalu panjang. Karena apa? Bisnis itu tidak punya masalah, yang bermasalah itu ownernya. Jadi ketika bisnis itu bermasalah, itu masalah ownernya lah yang bermasalah gitu. Jadi gitu aja gitu. Nah, dengan gabung kayak gitu, saya ikut TDA, HIPMI, terus akhirnya saya mendirikan organisasi Gerakan Nusantara Berdaya di Jepara. Karena GNB ini kan terpusat tuh di ada pusatnya. Oh, ada pusatnya ya? Ada presidennya itu Mas Fikri, ketua nasionalnya. Di Jakarta. Yang Indonesia, ketua Indonesianya itu Mas Fikri. Saya ketua di Jepara. Nah, apalagi di GNB ini saya semakin seneng karena apa? Di situ mereka menyatakan kita ini muslimpreneur. Oh ya, ya udah, gimana caranya kita menjalankan bisnis sesuai kaidah ajaran agama Islam, kan gitu sih. Sesuai syariat Islam. Sesuai syariat Islam itu gimana? Di situ saya banyak belajar. Ternyata banyak ustadz-ustadz yang menjadi pebisnis, yang mereka keren lah, jalanin bisnisnya itu bagus banget, keren, bisa scale up sampai besar gitu. Saya banyak mendapat pelajaran di situ. Itulah fungsinya gitu. Ngapain kita ngumpet di rumah, kita bisnis sendiri di rumah gitu. Kita takut ntar pada nanya teknikku gimana. Nggak usah takut, rezeki itu udah ada yang ngatur, bro. Ya nggak, sis? Kan gitu sih. Bener. Kira-kira kalau dulu kan Mas Panji
gabungnya dari temennya Mas Panji ya? Iya, benar. Itu mereka tuh gimana sih, maksudnya mereka tuh open buat UMKM gitu atau gimana sih? Lebih spesifiknya ke wirausaha sih. Maksudnya Gitu. mereka tuh silakan yang mau gabung. Iya, siapapun yang masuk aja. melakukan usaha, berarti nggak hanya UMKM doang ya, mau yang corporate yang udah besar pun nggak masalah gabung Oh, waktu gitu. itu. Jadi emang saya sering ketemu sama ya di Jepara ini pengusaha-pengusaha besar Jepara. Kayak ini tadi sore ini tadi saya habis itu makan siang, makanya harusnya kita kan podcastnya kan siang tuh. Saya minta perubahan jadwal dari Mas Sihab. Saya minta maaf banget Mas Sihab karena emang saya udah terlanjur janji untuk datang ke undangan makan siang. Iya. Rekan saya mantan dewan itu ya beberapa anggota dewan juga datang, terus ada pebisnis dari Demak datang, pebisnis besar ya, kita sharing di situ. Itu loh gunanya di situ gitu. Kalau misalnya saya stuck di rumah itu mungkin saya nggak akan berpikiran tadi saya pulang gitu ya. Pusing sendiri ya. Nggak pusing dia sendiri. Tadi saya cerita sama Mas Sihab, saya pulang, begitu pulang dari kumpul sana, dari makan siang itu, saya perjalanan pulang itu naik motor, saya langsung mikir, wah gimana caranya scale up. Kenapa? Mereka bahasnya puluhan miliar, bicaranya itu uangnya puluhan miliar, triliunan gitu. Saya akhirnya naik motor, gimana caranya aku bisa ke level itu gitu loh. Gimana caranya aku bisa segera ke level itu. Oh iya, laporan keuanganku belum 3 hari belum tak input, ya udah ini ntar nyampe rumah nginput laporan keuangan, mulai target segmentasi pasarnya mulai tak targetin lagi, kita benahi lagi. Terus setelah nanti habis maghrib setelah podcast itu mau ngapain lagi, akhirnya saya berpikir gimana caranya lebih cepat lagi untuk scale up. Itu loh fungsinya, makin termotivasi. Apalagi di situ kita tadi pada ngobrol peluang-peluang bisnis yang bener-bener daging dan menggiurkan banget loh. Di masa corona ternyata ada peluang-peluang yang bener-bener menggiurkan ya, walaupun butuh modal yang lumayan lah. Tapi kalau kita positive thinking, wah gimana caranya bisa dapetin modal itu supaya bisa buka peluang bisnis itu. Iya, benar. Berarti benar kutipan dari Bob Dylan. Tahu kan Mas Bob Dylan? Iya. Kamu akan menjadi siapa itu tergantung dari pergaulan lingkungan sekitarmu gitu ya. Jadi buat teman-teman UMKM, ayolah kumpul lah. Iya. Kalau sekarang masa corona mungkin pada karantina ya. Kayak saya sendiri, anak istri saya juga karantina. Saya keluar, saya juga ngelihat kayak ini datang ke acara podcast ini, saya review dulu Mas Sihab itu riwayatnya itu kemana aja, di mana aja, berhubungan sama siapa aja. Nah kalau emang aman saya datang gitu loh. Itu kayak tadi acara makan siang pun gitu, saya ngeliat dulu gitu loh. Karena apa? Saya punya anak istri di rumah, saya punya orang tua juga yang harus saya tengok setiap saat. Saya pengen nengok setiap saat bisa. Nah mungkin di masa kayak gini ya udah gabung, kita banyak kok seminar-seminar, webinar by online yang sekarang pakai Zoom itu ya. Seminar by Zoom itu banyak banget. Bayangin aja, saya kemarin halal bihalal sama pengurus GNB pusat. Halal bihalal itu nggak sekedar minal aizin wa faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, ataupun maaf lahir batin, enggak. Tapi kita selesai ngucapin itu langsung, yuk kita sharing apa nih? Mas Esa itu ketua GNB Padang. Mas Esa kok bisa bikin apa ya, program perut anak yatim. Jadi beliau itu setiap saat ngasih makan anak yatim. Padahal waktu itu bisnisnya masih kecil dan sekarang growth jadi besar. Nah, gimana caranya itu loh? Marketing langit itu kan salah satu marketing langit tuh. Supaya kalau istilahnya dia itu, istilahnya Mas Esa itu sama Mas Syarif sama Mas Ahmad Mutakin, kalau kita mikirin perut orang lain, insya Allah akan mikirin perut kita. Nah itu terus akhirnya Mas Syarif juga cerita, karena Mas Syarif salah satu pakar branding, muridnya Pak Subiakto, dia pernah belajar branding, brand activity. Itu beliau share tentang teknik branding, apalagi di masa pandemi corona ini. Jadi apa ya, selalu ada aura positif ketika kita berkumpul. Ya tergantung kumpulan kita juga, kita mau kumpulnya sama siapa. Kalau kita kumpulnya sama maling ya kita akan jadi maling. Kalau kumpulnya kita sama pebisnis, kita akan jadi pebisnis, kan gitu sih. Gitu. Jadi tergantung kumpulnya lah. Kalau tadi kita bicara tentang
berkumpul manfaat dari Keuntungan berkomunitas dari- supaya kita bisa scale up, ya kita harus berkumpul. Dan keuntungannya apa? Keuntungannya banyak banget, nggak hanya materi. Biar Cek bisa juga di channel YouTube saya. punya Iklan YouTube dikit ya. Mas Ihab. Di channel YouTube saya ada seberapa greget sih organisasi buat scale up diri kamu, itu ada di YouTube saya. Nama YouTube-nya apa? Panji Fardiansyah. Panji Fardiansyah. Oke. Tuh. Oke, jadi oke, boleh juga. Menarik sih. Oh ya, tadi kayaknya nanya cara gabung di GNB ya, Mbak Sarah ya? Iya. Ya kan? Iya, Barusan nanya. Kalau cara gabungnya gampang banget. Nanti kontak saya aja. Kontak saya di Instagram maupun di Facebook. Nama saya real semua, Panji Fardiansyah. Nggak ada yang saya buat Panji Cincas selalu atau apalah. Nggak alay-alayan. Oke, Panji siap, Fardiansyah. siap. Di Instagram ada, di YouTube ada, di Facebook ada. Nanti akan saya share nomor saya ketika kontak-kontakan lewat situ. Nah, nanti saya masukin ke grup WhatsApp-nya. Gitu. Gak ada ini ya Mas, umur yang paling muda yang gabung di organisasi. Ada anak SMP apa SMA ya? Oh, iya? Kalau nggak salah ya Mas Ihab. Dulu pernah ikut seminar kita ya, pernah datang juga. SMA ya, anak SMA. Dia udah jalan bisnis loh. Katanya itu, wah duitnya lumayan loh. Dia jualan souvenir itu. Jadi ini ya, ada dari berbagai macam umur, Iya betul. kalangan juga bisa Betul. gabung ya. Bisa gabung. Siapa aja bisa gabung. Berarti banyak. usaha. Yang punya usaha, yang belum punya usaha tapi pengen punya usaha, silakan gabung. Seminarnya berbayar ya Mas? Kita selama ini jalaninya yang gratis sih. Gratis Yang ya? program kita Jepara Berdaya itu pure gratis, program gratis emang. Kita ngundang pemateri, narasumber itu pesertanya gratis semua. Dan nanti di grup WhatsApp pun kadang kita sering sharing kok di grup WhatsApp. Kadang saya dapat info apa saya share ya Mas Ihab. Itu sering ya kita share gitu. Banyak kok. Apalagi Di nanti Solo ada nggak Mas? Solo ada nggak ya? Kayaknya belum ada. Di Jogja? Jogja Bandung? ada. Oh Jogja malah keren itu ada Mas Iya ya. Mutakin, Ahmad Mutakin, ada Mas Andi Warsito. Mas Andi Warsito istrinya orang Keling sini Jepara. Jadi kalau Lebaran dia pasti kesini. Kecuali Lebaran saat ini beliau nggak pulang. Gitu. Kalau di Jogja nama komunitasnya apa? Sama GNB GNB Jogja. juga. Nah, Oh, oke. Jogja Berdaya. Itu setiap saat malah bagi-bagi beras itu. Oh ya. Keren beneran. Oke, jadi selain kita berdagang melalui digital marketing, kita juga bisa gabung sama organisasi ya, Mas ya. Iya, betul. Biar bisa diskusi, sharing, Iya. biar termotivasi juga buat ngasilin biar level up Iya. jual kita bisa lebih Lebih meningkat. ya lebih meningkat. Mungkin ada pesan buat saya dan buat teman-teman untuk semangat, bukan semangat sih, pesan buat jalanin bisnis ini di era 4.0 ini gimana, apa pesan-pesannya gitu. Ya kalau mau entah di 4.0 entah di wabah pandemi ini, Iya. emang pesan saya yang emang saat ini saya jalani dan itu pelajaran terbesar saya sejak saya jatuh kemarin. Emang saya dapat benar-benar hikmah yang besar. Bagi saya itu bukan kejatuhan saya, tapi itu adalah lahirnya jiwa saya yang baru dengan pola pikir yang lebih baru lagi. Yaitu adalah ketika kita menjalankan sesuatu, kita mengejar dunia, kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia dan akhirat itu akan datang dengan sendirinya, dengan mudahnya, dengan sendirinya, dan itu benar-benar qadarullah banget. Itu nyata gitu loh. Iya. Tuh. Dan kalau kita mau jalanin bisnis, ingatlah marketing yang paling hebat ketika kita mau kalau mau nyogok istilahnya ya,
sogoklah langsung ke servernya, ke sumbernya. Sumbernya siapa? Sumbernya adalah Sang Pencipta, Allah. Ya kita sogok langsung. Caranya gimana? Ya kita ibadah. Gitu. Jadi kalau teman-teman saya bilang marketing langit, that's the point. Jadi yang dimaksud marketing langit itu. Iya. Marketing langit itu kita beribadah, kita menjalankan sunnah, dan kita berbagi ke sesama. Gitu. Oh gitu. Insya Allah bisnis kita jalan itu apa ya? Ada masalah selesai dengan sendirinya. Ada masalah selesai dengan sendiri. Di digital marketing pun kayak gitu loh. Sekarang banyak banget kok teman-teman saya yang digital marketer yang mereka emang udah melek tentang oh ya, yuk kita jalanin bisnis kita itu berdasarkan syariah Islam kan gitu sih. Karena saya agamanya Islam ya istilahnya. Gitu. Nah, jadi bisnis nggak sekedar bisnis. Kalau kita bisnis hanya memikirkan keuntungan, profit dan diri kita, yaitu adalah kapitalis. Dan itu kayaknya bukan Jawa gitu loh. Karena orang Jawa itu care kan gitu sih. Jawani, kalau kita mau Jawani atau kita mau merasa diri kita itu Indonesia, pebisnis Indonesia, ya kita itu terbiasa dengan care dengan orang lain kan gitu sih. Oke. Iya, berarti intinya pesannya itu adalah kita juga harus mendekatkan. Betul. Kalau kita mau, itu yang paling utama. Kalau kita mau mengejar dunia, kita kejar dulu akhirat gitu ya. Tapi jangan lupa juga diimbangi sama usaha gitu ya Mas ya. Oke. Ya mungkin segitu dulu kali ya Mas ya. Siap. Kita kapan-kapan kita ketemu lagi sama Mas Panji. Bahas yang lain-lain, mungkin bahas sharing-sharing di organisasi GNB itu apa sih? Oh iya, siap. Macam gitu ya Mas ya. Nanti gantian Mas Sihab nanti yang mau saya tahan. Gantian deh. Oke, saya mau siap. undang ke channel YouTube saya, walaupun channel YouTube saya followernya nggak ada seberapa, subscribernya nggak ada seberapa. Oke, mungkin boleh di-share ke teman-teman. Namanya Panji Fardiansyah ya Mas. Iya. Ini ada apa aja di? Kalau saya sih lebih ke sharing sih, sharing apapun itu kayak. Oh, jadi bisa. Kayak yaitu seberapa greget organisasi buat kehidupanmu, atau misalnya gimana sih cara jalanin bisnis dengan modal yang minim, ada kok. Tuh, ya itu sih belum bikin channel baru. Dulu sih sempet kepikiran bikin channel baru, mau ngajak Mas Sihab, jadi bikin konten-konten yang menarik gitu, tapi mungkin karena kesibukan kita yang masih masing-masing belum bisa dipertemukan, akhirnya belum ketemu. Ya kayak sekarang inilah, kita baru bisa ketemu aja sekarang nih, dari sekian lama ini, dari sebelum corona itu. Ya. Gitu. Oke, segitu aja ya Mas ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di The Chat Room lainnya.